Karena mereka ini adalah orang-orang frustasi dalam beragama ya. Karena mereka berusaha untuk menambah kapasitas, ternyata makin berkurang. Kalau saya lihat di TV tadi berkurang lagi 3.000. Kadang di satu sisi saya kasihan ya. Zulkifli banting tulang menghujat Bible ya. Hidayah Mualaf Channel banting tulang. Agus Setan banting tulang. Tak ada yang becus satupun kawan ya. Sehebat-hebatnya mereka banting tulang, sesusah payah banting tulang. Tiap bulan kita lihat 100 mati, 1.000 mati, 3.000 mati. Aduh berkurang kawan sia-sia. Jadi anggota geng makin berkurang, makin berkurang. Tipu-tipu, pengepul donasi, jagoan provokasi. Bangun rumah terong, bukan dari kantong, tapi dari kalong, yang otaknya pada belong. Suka cari masalah, hobi menebar fitnah, framing kanan kiri, yang penting donasi. Kawan pun jadi lawan, teman pun aku tendang, licik laksana ular lembut bagai merpati. Yang penting dapat donasi. Namaku Wak Labu, tukang tipu-tipu, pengepul donasi, jago provokasi. Ingat itu ya. Jangan panggil namaku Wak Labu kalau tak pandai menipu. Pengepul donasi, jagoan provokasi. Ingat teman-teman, namaku Wak Labu, jagoan menipu. Tipu-tipu, pengepul donasi, jagoan provokasi. Bangun rumah terong, bukan dari kantong, tapi dari kalong, yang otaknya pada belong. Suka cari masalah, hobi menebar fitnah, framing kanan kiri, yang penting donasi. Kawan pun jadi lawan, teman pun aku tendang, licik laksana ular lembut bagai merpati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan HMC News ya, channel portal berita yang menyajikan informasi seputar dunia debat lintas agama yang tepat, cepat, akurat, dan terpercaya. Ya, sebelumnya saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun buat saudara-saudara kita yang menjadi korban di gempa Turki ya, di mana gempa tersebut merenggut banyak sekali korban jiwa, bahkan masih bertambah terus ya sampai sekarang karena banyaknya orang-orang yang tertimbun, banyaknya orang-orang yang hilang ya akibat gempa tersebut. Jadi sampai sekarang tim SAR pun masih bekerja. Bahkan ini berita hari ini ya, berita hari ini tanggal 11 bulan 2 2023
tim SAR cukup pesimis ya melihat besarnya dampak gempa tersebut. Bahkan sampai sekarang ya, sampai 6 jam yang lalu, jumlah korban gempa Turki sudah mencapai 23.700 jiwa ya, 23.000 jiwa. Bayangkan, sangat besar sekali jumlah korban ya, korban yang meninggal dan juga korban yang luka-luka atas gempa yang berkekuatan 7,8 skala Richter tersebut. Itu gempa yang sangat besar, apalagi gempa tersebut ya meluluhlantakan banyak sekali gedung-gedung yang ada di Turki. Oke, saya akan bahas bukan gempanya ya, tetapi yang kita bahas kali ini adalah rasa prikemanusiaan yang menurut saya sangat tidak ada ya di para polemikus ini. Jadi lebih tepatnya gini, para polemikus ini benar-benar adalah manusia yang nggak punya perasaan dan nggak punya empati. Jadi di sini saya ingin mengajak teman-teman ya, baik itu Islam, Kristen, ya apapun agama Anda, untuk mengutuk keras tindakan dari para polemikus ini yang benar-benar menjadikan bencana itu sebagai lelucon. Ini benar-benar tindakan yang nggak ada prikemanusiaan menurut saya. Dia nggak bisa membedakan antara ranah diskusi, ranah debat, ya atau nggak ranah lintas agama dengan bencana alam. Kalau ada orang agama seberang yang kena bencana alam, mereka dengan apa ya? Dengan tanpa rasa malu, tanpa hati nurani gitu, bisa menjadikan hal itu sebagai lelucon. Ini kan kelewatan. Ya, ini sangat kelewatan gitu. Ini bencana yang merenggut banyak orang. Terus yang jadi korban belum tentu juga 100% Islam, bisa jadi ada yang Kristen. Ya. Terus yang jadi korban juga ini anak-anak juga banyak. Jangan lupa orang tua, anak-anak yang notabene itu nggak ada dosanya, nggak ada salahnya gitu. Ya, di dalam hubungan lintas agama ini nggak ada hubungan dengan kalian. Jadi kenapa kalian jadikan itu sebagai lelucon? Saya nggak ngerti gitu. Kenapa ada orang yang nggak punya perasaan seperti itu ya? Para polemikus ini benar-benar itu kayak hatinya tuh benar-benar udah nggak ada. Mereka tuh udah nggak punya hati, benar-benar kalau saya bilang ya, ini adalah pengikut Dajjal, dan mereka menyebarkan kebenciannya itu agar kebenciannya itu ya diterima oleh semua orang ya. Jadi kebenciannya itu disebarkan dengan tujuan kalian pun, para pendengarnya, para penontonnya jadi orang yang sama seperti dia, tidak punya hati nurani, tidak punya perasaan. Saya nggak ngerti gitu ya. Kalau ada orang yang masih bisa tertawa, masih bisa senang-senang di saat orang lain sedang menderita, di saat orang lagi berduka. Saya nggak ngerti lagi gitu, apakah orang tersebut masih pantas disebut manusia atau tidak. Ya, saya nggak ngerti gitu. Oke, kita putarkan dulu videonya ya. Jadi, biar teman-teman clear dulu ya. Ya, ini videonya. Ya, dari Wak Donat. Oke, kita dengarkan dulu ya. Ini langsung dari channelnya. Karena mereka ini adalah orang-orang frustasi dalam beragama ya. Karena mereka berusaha untuk menambah kapasitas, ternyata makin berkurang. Kalau saya lihat di TV tadi berkurang lagi 3.000. Kadang di satu sisi saya kasihan ya. Zulkifli banting tulang menghujat Bible ya. Hidayah Mualaf Channel banting tulang. Agus Setan banting tulang. Tak ada yang becus satupun kawan ya. Sehebat-hebatnya mereka banting tulang, sesusah payah banting tulang. Tiap bulan kita lihat 100 mati, 1.000 mati, 3.000 mati. Aduh berkurang kawan sia-sia. Jadi anggota geng makin berkurang. Bukannya bertambah. Ya sekarang. Ya, jadi teman-teman dengar ya. Jadi dia mengetawakan bahwa umat muslim itu berkurang. Jadi yang dia sampaikan itu adalah gempa Turki. Ya, ini video 3 hari yang lalu ya, saat pertama kali gempa Turki itu terjadi, dan saat itu korbannya masih ribuan, belum seperti sekarang yang sudah puluhan ribu. Dan Wak Donat itu ketawa atas apa yang terjadi ya. Dia dengan bahagia mengatakan berkurang mereka gitu kan, udah capek-capek nyari jemaatnya, udah cari-cari orang yang mualaf, ini malah yang Islamnya berkurang. Oke, kita dengarkan lagi biar teman-teman clear ya. Karena mereka ini adalah orang-orang frustasi dalam beragama ya. Karena mereka berusaha untuk menambah kapasitas, ternyata makin berkurang. Kalau saya lihat di TV tadi berkurang lagi 3.000. Di satu sisi saya kasihan ya.
Zulkifli banting tulang menghujat Bible ya. Hidayah Mualaf Channel banting tulang. Agus Setan banting tulang. Tak ada yang becus satu pun kawan ya. Sehebat-hebatnya mereka banting tulang, sesusah payah banting tulang. Tiap bulan kita lihat harus mati. 1.000, 3.000. Aduh berkurang kawan sia-sia. Jadi anggota geng makin berkurang. Bukannya bertambah. Ya sekarang dah minusnya banyak kawan. Tapi ya sudahlah. Apa mau kita bilang ya, memang masih itulah pandangan mereka dan pengetahuan mereka. Dan akhir-akhir ini yang paling lucu kawan. Mereka ini suka kali bilang-bilang orang, wah mau mualaf. Entah apa sih. Entah apa sih ya. Hebatnya kan begitu kawannya. Harus kali lah orang ini mereka. Kalau si Bobson masuk mualaf senang kali mereka. Apa sih yang mau diambil dari si Bobson kira-kira? Ya, misalnya lah Bobson mualaf. Apa pengaruhnya itu loh sama dunia ini? Saya pikir tidak ada. Kecuali Joe Biden jadi mualaf, itu ada pengaruhnya sama dunia ini. Tapi kalau Bob Samsir Simbolon, saya tanya Bobson, Bob kamu udah mualaf? Bisa-bisa orang itu aja tuh bang, daripada tidak ada konten. Tapi si Bob pintar juga marketingnya, dibiarkannya kawan. Biar dia terekspos terus-menerus sehingga semua orang kenal ya. Marketing yang bagus ya. Nah, sekarang saya bawa kalian kepada sebuah kebodohan dan lawak-lawakannya. Waktu malam kemarin saya ditelepon. Woi, Joshua Tewu sudah mualaf katanya. Geli aku mendengarnya kawan. Nah, ini kan melihat pendeta Joshua Tewu mualaf pembesar gereja ngamuk. Entah sejak kapan pembesar gereja ngamuk kalau Joshua Tewu mualaf. Memang mereka ini keledai kawan. Ya. Oh cakap besar isinya nggak sesuai. Itu kata si Bob. Isinya itu nggak sesuai dengan judul bang katanya. Kan ada dia Bob sampai Simbolon. Akhirnya mualaf. Kutanya si Bob, ya Bob kau sudah mualaf. Isi tidak sesuai dengan judul bang katanya. Keledai memang keledai. Barakallah teka-teki kemana arah keimanan pendeta Joshua kini terjawab. Entah apa yang terjawab. Sampai 78.000 yang menonton. Tak tahu malu orang ini kawan. Yang penting orang ini dapat PT. Mau bohong, mau nipu, libas lah situ. Kebiasaan takia. Hidayah PDT Joshua Tewu. Wah, 74.000 yang tonton. Dapatlah dia sekitar berapa dolar? $35. Ya. Pendosa Joshua Tewu akhirnya mualaf setelah berdiskusi panjang dengan Gurunda Zuma, debat seru, no skip. Memang gak tahu malu kawan. Aku geli-geli. Ya. Detik-detik pendeta Dr. Joshua Tewu menerima kebenaran Islam setelah berdebat dengan Ustaz Zuma. Wah. Kenapa mereka ini gak tahu malu kawan? Gak ngerti aku. Mendengar pendeta Joshua mau bersyahadat, para pendeta mendatangi guru Zuma. Kita sama mendatangi si Zuma. Kalau dia sampai bersyahadat kawan, rugi Joshua Tewu. Selama dia di Kristen, dia jadi kaya raya, punya ruko, punya apartemen. Kan karena dia pendeta perpuluhan. Ya, Rifa mau TV, katanya dia tidak berdebat lagi, tak siaran, tapi lanjut ya. Debat spektakuler ini. Ustaz Zuma pendebat, ini masih enggak masalah ya. Jadi kawan-kawan, jemaat geger bakar rumah Zuma setelah mencoba mualafkan Pastor Joshua Tewu. Minta sejak kapan lah jemaat geger bakar rumah Zuma. Orang ini memang gak ada taubalu kawan ya. Tapi namanya keledai ya begitulah kawan. Kalau keledai itu pede kali menjadi orang dungu kawan. Salut aku melihatnya kepedean para keledai ini. Keledai menjadi orang dungu itu salut kali kawan. Tidak terlawan, tidak terbantahkan. Ya, memang luar biasa. Apa namanya itu ya, kegoblokan mereka ini. Ini kawan-kawan rekening istri si Rudi Simamora ya. Kita harus tetap mendukung keluarga ini sebab dia tidak ada kerjaannya. Oke.
Oke, teman-teman sudah dengar ya. Jadi ada beberapa hal yang akan kita tanggapi di video tersebut atau di statement tersebut. Ya, yang pertama si Wak Donat ya, pertama dia mengetawakan orang-orang yang meninggal. Dia bilang Juma ya, Bang Juma, HMC ya, Kodondi, Ko Agus, semua orang bersusah payah memualafkan orang, bersusah payah gitu kan. Mereka itu menjadikan orang atau menambah kuota ya. Terus sedangkan yang meninggal berapa banyak? Rugi ya, minus dia bilang. Dari dulu ini berkali-kali saya lihat dilakukan oleh Wak Donat. Saat terjadi gempa juga ya di Cianjur, itu juga diketawain sama dia, dikatakan berkurang lagi mereka gitu kan, udah setengah mampus mualafkan orang, berhasil menambah jumlah orang Islam, tiba-tiba yang meninggal lebih banyak. Begitu juga dengan waktu kejadian di Malang ya, di lapangan sepak bola itu, yang meninggal juga, terus dia ketawa-ketawakan juga. Jadi saya nggak habis pikir gitu ya, ini kok rananya jadi aneh gitu. Kalau mau debat agama, mau diskusi, janganlah bencana di suatu tempat itu dijadikan sebagai lelucon. Kalau kamu ngejek saya, jadikan saya lelucon, nggak apa-apa. Ya, kamu ngejek Bang Juma, kamu jadikan kita lelucon, nggak ada masalah. Saya mau diejek seberapa banyak pun saya santai saja gitu. Tapi kalau udah bencana, tolong janganlah. Ya, tolong jangan gitu. Harus bedakan gitu. Itu kan bencana yang notabene kamu juga nggak kenal ya, korban-korbannya itu siapa. Ya, apa yang sudah mereka lakukan. Ya, saudara mereka siapa. Terus apakah mereka semua Islam, kan kamu nggak tahu. Jangan dijadikan lelucon. Tolong ada empati sedikit. Kalau kita bicara bencana alam, ya, setiap hari, bukan setiap hari ya, setiap waktu juga ada gitu. Terus kalau yang masalah kematian, berapa banyak kematian? Apakah kita harus ketawa juga setiap hari gitu kan? Oh, di Amerika barusan terjadi penembakan, berkurang lagi orang Kristen. Ya, terjadi lagi kecelakaan di sana, berkurang lagi orang Kristen. Perlu kita bilang gitu kan? Enggak. Ya, mohon maaf, dan nggak akan kita lakukan juga, karena kita bukan orang yang nggak punya empati seperti Wak Donat ini. Kalau ada bencana alam, malah kita harus membantu. Kita harus bantu. Contoh nih, barusan ada bencana alam di Manado. Saya duluan langsung WhatsApp sama si Herdi ya. Saya nanya, benaran nggak itu bencananya banjirnya separah itu? Karena kan Manado beberapa hari yang lalu terjadi banjir besar. Ya, saya langsung nanya Herdi, rupanya Herdi bilang nggak apa-apa gitu kan. Kalau cukup besar, saya malah berpikir apakah kita perlu gitu kan menggalang bantuan untuk Manado. Ya, nanti kita serahkan kepada teman-teman pendebat yang Kristen saja, nggak apa-apa gitu. Atas nama kemanusiaan, ya kita bantu galang, tapi rekening mereka gitu. Misalnya ada rekening gereja apa gitu kan, kita bantu promosikan gitu. Atas nama kemanusiaan gitu. Jadi bukan orang kena bencana malah diketawa-ketawain, ini kan kurang ajar. Coba teman-teman pikir, terutama teman-teman Kristen ya. Menurut kalian orang seperti ini masih layak nggak disebut manusia? Masih layak nggak? Saya sudah katakan, kalau kamu ketawain saya, kamu ketawain yang kita diskusi lah, yang kamu anggap sebagai musuh gitu, nggak masalah. Tapi ini kan orang yang nggak ada hubungannya, ya nggak ada hubungannya dengan kita, kamu ketawain. Di mana hati nuraninya gitu? Itulah saya bilang, saya agak bingung gitu dengan moral ya, moral dari pendebat-pendebat sebelah ini saya nggak ngerti gitu, moralnya di mana. Ya, kok sampai tega gitu? Ya, kok sampai tega? Terus yang kedua, membahas tentang ya judul-judul ya. Kita tahulah kadang-kadang memang ada orang kan nulis judul itu tujuannya clickbait. Nanti judul, isi sama itu nggak sesuai gitu kan. Terus apakah channel-channel Kristen nggak melakukan itu? Banyak. Saya udah bahas kemarin ya. Channel Kristen itu juga sangat banyak sekali membuat judul-judul yang nggak sesuai. Nanti judulnya apa, isinya apa. Kalau masih nggak sesuai dikit masih mending. Atau ada tanda tanya gitu kan. Mempertanyakan misalnya apakah benar Joshua T.U. mualaf, tanda tanya gitu. Masih mending gitu. Atau enggak Wak Labu gitu kan. Wak Labu tiba-tiba membahas Joshua T.U. mualaf. Ya benar kan dia lagi bahas Joshua T.U. mualaf. Tapi kalau enggak, ya ini kan juga sama gitu, kacau. Wak Donat berapa banyak buat konten yang isinya bohong. Terutama ya menipu kepada jemaatnya atau kepada penontonnya ya tentang kabar-kabar yang nggak jelas gitu. Termasuk saya. Saya berapa banyak difitnah sama Wak Donat. Ya. Berapa banyak dia memfitnah saya dari pertama kali kita kenal. Lihat kontennya, selalu fitnah-fitnah juga. Ya. Apa nggak sadar juga gitu? Jadi kembali lagi, kalau saya sih nggak masalah lah kalau kamu mau bahas konten orang, kenapa isinya begitu gitu kan. Kenapa isi kontennya judul gini atau gitu. Nggak ada masalah. Tapi janganlah tiba-tiba dikaitkan dengan
wah mereka rugi gitu kan. Bang Bob mualaf misalnya, Bang Bob atau Pastor Joshua Teu mualaf, sedangkan mereka nggak lihat bahwa yang Islam ribuan orang meninggal gitu. Ya, lu jangan bandingin lah. Ya, lu jangan bandingkan yang gituan, itu kan kelewatan. Terus kalau ditanya, apakah umat Muslim senang kalau Bang Bob mualaf gitu? Ya kembali lagi gitu. Kalau kami itu senang gara-gara ada orang berhasil menemukan kebenaran menurut kami gitu kan. Sama kayak gini, kita punya teman, ya teman kita ini berhasil naik pangkat atau berhasil menjadi pemenang di satu lomba. Kita senang gitu. Kita senang harusnya gitu kan, lihat teman kita itu berhasil mencapai sesuatu. Itu juga yang dirasakan oleh saudara-saudara Muslim kalau mendengar Bang Bob mualaf. Itulah kenapa umat Muslim senang gitu kalau ada orang mualaf. Karena orang tersebut berhasil mendapatkan kebenaran, berhasil ya mendapatkan hadiah nanti surga. Menurut kami ya, menurut iman kami. Jangan nanti kalian komplain, kan gitu. Jadi kembali lagi gitu, kita senang kalau lihat orang senang. Cuman masalahnya kalau kalian, ya mungkin polemikus-polemikus ini kan beda. Polemikus ini kan cara pikirannya beda. Dia merasa kalau ada orang yang senang, dia jadi susah. Misalnya dia lihat temannya berhasil beli mobil baru atau berhasil naik pangkat gitu kan, naik jabatan. Nah, dia sedih. Waduh, kok teman saya tuh yang naik jabatan, harusnya saya gitu. Itu polemikus-polemikus sebelah. Itulah kenapa kalian sering melihat mereka saling strike. Antar polemikus oten saling strike, saling serang, ya, saling mencuri domba. Berapa kali kan? Wak Donat mencuri domba dari Pak Bom Bom. Pak Bom Bom nanti bilang, saya nggak mencuri domba, kenapa saya dituduh curi domba? Ya, saling serang antar pendebat-pendebat ini. Kenapa? Demi yang namanya perpuluhan, demi yang namanya donatur. Ya, donaturnya ditarik sana, ditarik sini. Itu kalian, kalau kami Muslim senang kalau ada orang yang berhasil menemukan kebenaran. Mohon maaf, ya, mohon maaf, memang beda kok. Kami itu bahagia kalau lihat orang bahagia. Kalau polemikus ini mungkin cara pikirnya memang beda gitu kan. Mereka senang melihat orang susah, ya. Mereka sedih melihat orang senang. Ini memang sifat-sifat yang saya bilang udah ngaco. Sifat-sifat yang udah benar-benar harus periksa dulu nih otaknya. Kenapa sampai seperti itu? Kenapa kejahatannya itu sampai benar-benar udah parah sekali gitu. Kalau kami mensiarkan gitu kan, kayak dia bilang, udah pontang-panting Bang Zuma, HMC gitu kan, memualafkan orang, ya itu kami anggap memang tujuan hidup kita itu selain menyembah kepada Allah, ya tujuan kita tuh menyebarkan kebenaran, karena kami memang diwajibkan mensiarkan gitu kan. Tugas kami mensiarkan, terlepas orang mau mualaf atau tidak, itu haknya Allah, bukan kami. Kami cuma mensiarkan. Apakah kami pontang-panting? Ya bisa dilihat dari ukuran atau kacamata manusia, ya mungkin pontang-panting, tapi kami menikmatinya. Ya. Kami menganggap ini sesuatu yang harus dinikmati. Mensiarkan agama itu adalah sesuatu yang nikmat. Ya. Kenapa nikmat? Karena kami yakin akan upahnya, kan gitu. Kenapa orang itu kerjanya tuh bisa sambil senyum? Karena dia yakin gitu. Ya, nanti akan menghasilkan bonus. Karena dia senang gitu dengan tempat kerjanya. Karena dia menjiwai tempat kerjanya. Gajinya juga cocok gitu. Coba orang gajinya nggak cocok gitu. Ya. Gajinya nggak cocok, dia kerjanya pun pasti merengut-rengut gitu kan. Kerjanya juga masam-masam. Ya. Selain gaji nggak cocok, mungkin tempat kerjanya juga nggak enak. Sehingga dia kerjanya itu ya sambil merengut. Kalau kami nggak. Ya, kami menikmatinya. Siar itu kami nikmati. Kami siarkan kebenaran ini kami sangat senang karena kami yakin upahnya. Ya, upah kami itu di surga, bukan di sini. Nanti di akhirat, jannah. Yang dijanjikan itu adalah jannah. Jadi kami benar-benar senang. Ya. Kayak Bang Zuma gitu kan, setiap hari debat terus gitu kan. Kalau dibilang ya capek, kalau ukuran manusia itu akan capek, pontang-panting itu. Selain dia harus kerja, dia harus debat lagi. Beda dengan beberapa polemikus kan, yang memang full time gitu. Yang benar-benar dia itu cuman ya jual cuap-cuapnya gitu kan, nggak ada kerjaan yang lain. Kalau kami nikmati, ya mungkin capek secara fisik, tapi kami yakin upah kami bagus, upah kami itu luar biasa, ya karena upahnya di surga. Mohon maaf Pak Donat. Kalau polemikus ini mungkin kan dia itu, ya mereka ini kan istilahnya kalau nggak ada orang yang berhasil dia jadikan domba, dia agak sedih. Kenapa? Nggak balik modal. Karena dia misalnya udah keluarkan uang nih, udah melakukan indomisasi, udah lakukan indomisasi, nggak ada yang mau jadi domba, rugi, nanti nggak balik modal. Sehingga mereka ya cara pikirnya beda.
Tapi terlepas itulah, saya nggak mau ikutan terlalu jauh masalah, ya mereka mau jadikan orang domba, mau jadikan apa, itu urusan mereka. Tapi yang penting tolong ya, sekali lagi saya katakan tolong kalau ada bencana alam, janganlah buat konten-konten yang seperti ini. Tunjukkanlah kalau Anda ada empati sedikit. Tunjukkan bahwa Anda itu masih punya moral sebagai manusia. Ya. Saya kalau mau dibilang, saya lebih respect orang-orang yang benar-benar kerja seperti Risuli Lubis ya. Walaupun dia mata duitan mungkin. Ya, walaupun dia mata duitan mungkin, tapi dia benar-benar kerja dan dia nggak munafik. Dia nggak menipu gitu. Kalau dia bilang itu untuk dia, ya untuk dia. Nggak ada dia cerita-cerita, oh ini untuk anak yatim, oh ini saya membantu istrinya KC gitu. Nanti kalau kalian transfer ke saya, nanti saya serahkan ke istrinya KC saat saya mengunjunginya gitu. Titipkan ke saya. Dia nggak, kawan-kawan. Ya, kalau mau yang untuk KC, silakan ke KC, ke Ibu Watma langsung. Untuk dia, nggak ada lewat titipan gitu kan. Oh, ya saya yang ngurusin kasusnya, nanti saya yang bayar pengacara, saya yang bayar ini. Dia butuh uang, dia telepon saya, jadi uangnya ditransfer ke saya, biar saya pegang, biar saya yang atur. Enggak, dia nggak seperti itu. Itulah saya bilang, teman-teman ini harus bisa melihat mana orang yang sungguh-sungguh, mana orang yang hanya ini ya, hanya menjual penderitaan orang, hanya istilahnya memanfaatkan situasi. Saya rasa para penonton ini kan juga punya hati ya, bisa menyaring mana yang sungguh-sungguh, mana yang niatnya itu menolong orang, mana yang niatnya itu malah mencari keuntungan. Saya rasa kalian punya hati, ya kalian bisa merasakan ya, karena ini harus pakai rasa, bukan sekedar dengar gitu kan. Gunakanlah hati kalian, ya gunakan akal budi kalian untuk melihat. Sekali lagi ya, kalau bencana tolong jangan dimainkan. Kalau masalah kamu mau komplain judul orang, konten orang, nggak ada masalah, itu hak kamu. Kamu mau komplain judul konten saya juga nggak masalah. Kamu mau jelek-jelekan saya juga nggak masalah. Ya, kamu mau bilang, wah si HMC begini begitu begini begitu, aduh, nggak ada masalah. Ya, kita difitnah malah kita senang. Ya, kita difitnah tuh kita senang. Bahkan ada orang kayak bikin bikin meme gitu kan? Dia bikin meme, bikin cerita, dia malah senang kalau difitnah, malah dia sengajain supaya orang-orang fitnah dia. Kenapa? Karena dengan kamu fitnah saya, dosa saya akan kamu ambil. Dosa saya akan berkurang. Bahkan saya dapat pahala gara-gara berkat memfitnah saya, kamu bisa memberi makan anak istrimu. Kamu bisa menghidupi keluargamu dari fitnah kepada saya. Tidak ada masalah kalau saya ya. Tetapi tolong kalau bencana jangan dimain-mainkan. Dan sekali lagi, kenapa kita senang orang mualaf? Karena kita senang melihat orang berhasil mendapatkan surga. Kita senang ya ada orang yang diselamatkan. Satu orang diselamatkan, kita semua sukacita. Beda dengan orang yang bersaing gitu kan. Karena kuotanya mungkin cuma 150.000 surganya gitu. Surganya punya kuota 150.000, jadi kalau dia tahu ada orang yang akan jadi saingan dia berebut surga, dia jadi mukanya jadi masam gitu kan. Waduh, nambah lagi saingan saya. Waduh, nambah lagi. Sama kayak Chandra Ginting waktu itu bilang ya. Dia bilang dia malah senang kalau ada orang ya yang istilahnya tetap di keyakinannya jangan jadi oten gitu. Dia bilang jangan jadi oten. Kalau jadi oten nanti jadi bersaing. Ngapain gitu kan, nambah-nambah saingan saja. Udah tahu jalannya sempit, ditambah lagi saingannya. Nggak mau dia. Nah, itulah saya bilang orang-orang yang pikirannya picik, yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Kalau kami enggak. Kalau kami sama sekali nggak mau seperti itu. Dan sekali lagi ya, kalau kita tolonglah teman-teman ada empati sedikit. Jangan kerjanya itu dari dulu cuman ya seperti inilah, bacot. Dari dulu bacot aja kerjanya. Ya, kalau nggak bacot, ya bangun rumah untuk pribadi, beli mobil pribadi, semua untuk kepentingan pribadi. Tolonglah gitu, berpikir untuk orang lain. Ya, tolonglah mulai berpikir untuk orang lain. Tirulah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang luar biasa ya, seperti Bang Zuma gitu kan. Dia udah cukup untuk dirinya sendiri, selebihnya apa ya, dia mencari untuk orang lain gitu. Ya, itulah kenapa orang-orang tuh kalau ambil konten Bang Zuma tuh malah senang, nggak ada masalah dia. Karena dengan mengambil konten dia, orang-orang dia bisa dapat makan, orang-orang bisa dapat rezeki, menghidupi keluarganya. Senang Bang Zuma. Ya, ada duit juga Bang Zuma bangun masjid gitu kan. Ya, bantuin mualaf-mualaf yang susah. Itu yang bisa kita lakukan. Apalagi kalau nggak. Hidup nih apa sih gitu. Kalau cuma untuk diri sendiri lah, nggak ada gunanya kawan-kawan. Kalau cuma mentingkan diri sendiri, nggak ada gunanya. Saya kalau ada lihat orang yang begitu egois ya, hanya mikirkan dirinya, saya sampai kadang-kadang bingung gitu. Apa sih enaknya gitu jadi orang egois? Apa enaknya gitu? Paling nikmat itu saat kita bisa berguna bagi orang lain. Ya.
kita bantu orang, orang itu doakan kita dengan sangat tulus, orang itu berterima kasih dengan sangat tulus, itu kita tuh luar biasa kawan-kawan. Saya udah katakan ya, saat kita bantu orang, orang itu doakan kita, orang itu senang ya, orang itu bahagia karena bantuan kita, itu udah seperti kita itu jalan di gurun pasir, ya, udah jalan capek sekali, tiba-tiba kita dapat air gitu, kita dapat minum air, seperti itu nikmatnya. Ya, nikmatnya tuh seperti itu, bukan kayak kita hari-hari biasa minum air ya, biasa ya memang nikmat, cuman ya gitu-gitu aja. Tapi kalau kalian lagi kehausan gitu kan, tiba-tiba dapat minum itu kan nikmatnya luar biasa. Nah, begitu juga dengan bantu orang, nikmatnya luar biasa. Ya, sangat nikmat sekali. Jadi bagi teman-teman harus itu ya, harus benar-benar pola hidupnya itu ya kita jangan mikir diri sendiri, ya, bantulah orang lain. Nggak harus kita tuh tunggu kaya raya, tunggu banyak duit kita baru bantu orang, nggak. Mulai aja dari kecil-kecil. Apa yang bisa kita bantu? Misalnya cuma bisa bantu 3 bungkus. Ya, misalnya setiap Jumatan saya cuma bisa bantu 5 bungkus atau 3 bungkus. Ya udah mulai aja. Nggak ada yang salahkan kamu juga gitu, cuma bagi 3 bungkus. Ya nggak ada yang ngejek kamu juga gitu. Wah, cuma bantunya segitu. Enggak. Yang penting niat kita tuh tulus, niat kita tuh membantu orang. Udah. Lakukan aja yang bisa kita lakukan. Ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan bagi teman-teman ya yang ingin menonton kegiatan-kegiatan Jumat Berkah kita, silakan dicontoh di channel The Betters. Ya, nama channelnya The Betters. Linknya akan saya taruh di deskripsi. Silakan diklik di deskripsi video ini ya. Dan itu adalah kegiatan Jumat kita, di mana kita juga berharap ya nanti ke depannya kita bisa melakukan yang lebih dari Jumatan. Ya, selain Jumat Berkah mungkin kita akan membantu atau membuat kegiatan yang lain, tapi yang penting konsisten dulu, pelan-pelan konsisten, lama-lama dia akan jadi sesuatu yang luar biasa. Ya, yang penting kita tuh harus konsisten. Apa gunanya cuman panas-panas teh ayam kan di awal, rajin gitu kan, minggu depan udah melempem gitu. Atau nggak rajin selama 1 bulan, bulan kedua udah lemas gitu. Ngapain? Jadi mending kita harus konsisten. Walaupun akan banyak cobaan, akan banyak halangan gitu kan. Sama seperti kemarin gitu. Ya, saya berpikir apakah ini harus di-upgrade, ya, apakah harus kita gunakan perangkat yang lebih profesional gitu kan, ada kamera benaran kamera gitu supaya dia punya gambar lebih bagus. Ternyata Allah berkehendak lain, ya sudah gitu. Kita jalan dengan seadanya saja kan. Ya, walaupun banyak diejek juga sama pihak-pihak sebelah gitu kan, dibilang wah HMC galang untuk beli kamera aja nggak laku gitu kan. Diejek-ejekin sama mereka. Ya nggak masalah gitu, karena kamera bukan untuk saya. Memang untuk kegiatan. Jadi kalaupun nggak dapat, ya saya cuma menganggap bahwa Allah tidak menghendaki saya buat itu jadi satu video yang gimana gitu kan, dengan yang ada sekarang saja. Jadi pesan Allah tuh jelas. Supaya kita itu nggak jadikan itu sebagai sesuatu yang terlalu wah, ya udah dengan ala kadarnya saja. Jadi jangan jadikan setiap hal itu jadi masalah. Kita harus lihat dia itu positifnya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Makasih buat teman-teman semua yang udah nyimak. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video kita berikutnya.